Halo Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 8B. Bisa dengar suara Mister? Jika kalian bisa mendengar suara Mister, silakan kalian bisa beri respon. Terima kasih Natania. Ada Evan, terima kasih. Dewa Aditya, terima kasih. Aileen, terima kasih. Ya, seberapapun yang sudah hadir dan sudah beri respon, Mister ucapkan terima kasih. Jadi silakan yang belum menyalakan kamera bisa segera untuk menyalakan kamera ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai segala aktivitas kita ya anak-anak, kita ingin mencari hadirat Tuhan, kita ingin mendengarkan isi hati Tuhan supaya langkah hidup kita semakin hari semakin bijaksana di hadapan Tuhan. Oke, kita angkat satu pujian ya. Sebelum masuk renungan firman Tuhan berjudul Dengan Sayapmu ya. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dengan suara keras dan nyaring. Kita langsung saja anak-anakku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana pada kesempatan pagi hari ini Tuhan kami akan masuk untuk mendengarkan firman-Mu. Ampunkan kami Tuhan untuk dapat merespon akan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik. Ya, pada pagi hari ini renungan firman Tuhan kita berada di Mazmur 25 ayat yang ke-12. Seperti biasa jika anak-anak memiliki Alkitab, silakan kalian bisa buka Alkitab kalian ya. Renungan firman Tuhan kita berada di Mazmur 25 ayat yang ke-12. Baik, jika kalian sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama dengan suara keras dan nyaring. Firman Tuhan berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sekali lagi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Diceritakan di sini di dalam renungan firman Tuhan kita berjudul takut akan Tuhan. Ya. Bahwa bangsa Israel ya adalah bangsa yang sudah mengenal Tuhan. Ya, di mana Tuhan menyatakan diri kepada mereka melalui hamba-hambanya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Dia menghukum orang berdosa dan melindungi umatnya. 10 tulah dan penyeberangan laut Tebernau menjadi buktinya. Bagaimana bangsa Israel tahu akan hal itu. Sehingga sudah seharusnya segala sesuatu yang mereka lakukan berdasarkan takut akan Dia. Oleh sebab itu, syarat takut akan Tuhan harus ada bagi mereka yang diangkat menjadi pemimpin umat. Musa dikatakan menjalankan saran Yitro mengenai hal ini. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang takut akan Allah. Kata takut, ya, yari, ya, di sini bisa berarti takut, bisa juga berarti hormat. Orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan berani menentang atau memberontak kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa. Dan mereka sadar bahwa mereka tidak akan sanggup melawan Tuhan. Di samping itu anak-anak ya, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan hidup dalam dosa dimanapun mereka berada. Ya. Sekalipun mereka berada di tempat tersembunyi dan sendirian, mereka sadar bahwa Tuhan ada di sana dan melihat mereka. Meskipun manusia tidak melihat mereka. Orang-orang yang takut akan Tuhan juga akan menaruh rasa hormat kepada Tuhan di hadapan orang lain. Ya, mereka akan menjalani kehidupan dengan sikap hidup yang benar dan dengan penyembahan yang benar tentunya. Orang lain ya tidak bisa mencela Tuhan. Sebaliknya akan memuliakan Tuhan ketika melihat kehidupan mereka. Di mana takut akan Tuhan, ya sekali lagi, takut akan Tuhan sesungguhnya merupakan tuntutan bagi segenap umat Tuhan. Kalau umat Tuhan saja harus takut akan Tuhan, apalagi pemimpin-pemimpin mereka. Kalau seluruh orang Israel saja diharuskan takut akan Tuhan, apalagi para hakim yang mengadili mereka. Tidak
ada alasan untuk tidak takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan juga merupakan keharusan bagi kita orang percaya di zaman ini. Ya, di mana orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah tersesat, anak-anakku, karena Tuhan selalu menunjukkan jalannya. Ya, dengan demikian, ketika dia menjalani kehidupannya, entah sebagai seorang pemimpin atau sebagai orang yang dipimpin, apa yang diputuskan dan dilakukannya tidak akan salah karena punya dasar yang benar, takut akan Tuhan itu sendiri. Ya. Lalu Tuhan juga akan melindungi orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 38 ayat yang ke-8 ya. Dan yang jelas Tuhan akan menjamin masa depan orang-orang yang takut akan Dia. Ada di Amsal 23 ayat 7 sampai ayat ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas, yang punya rasa takut akan Tuhan. Ya, tidak suka memberontak, tidak suka melawan perintah-perintah Tuhan. Ya, lalu jauhkan niat, hati, pikiran dan tindakan yang menentang Tuhan itu sendiri. Ya, jangan memberontak kepadanya. Kita diingatkan saat ini untuk jangan melawan, jangan memberontak terhadap Tuhan. Tunjukkan sekali lagi rasa hormat kita kepadanya dimanapun kita berada. Ya, biar setiap ucapan, tindakan, dan tingkah laku kita untuk selalu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Ya, dengan berusaha untuk tidak berbuat dosa, sekalipun tidak ada orang yang melihat kita. Di tempat tersembunyi, tidak ada orang tahu. Tetapi ingat, Tuhan Maha Tahu. Ya, kalau kita seorang pemimpin, ya, memimpinlah dengan takut akan Tuhan, yaitu dengan keputusan-keputusan dan arahan-arahan yang membuat Tuhan dimuliakan, bukan dipermalukan. Seperti itu, ya. Setiap kalian saat ini dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin masa depan. Oleh sebab itu, ya, siapkan dari sekarang, ya. Serahkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan, biar setiap ucapan tindakanmu anak-anak untuk selalu selaras dengan apa yang mau Tuhan inginkan. Ya, sehingga orang lain bisa melihat dari cara hidupmu, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan dan dipermuliakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat renungan firman-Mu pada pagi hari ini begitu luar biasa mengingatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami sekali lagi belajar taat, mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan panggilan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah suara-Mu dapat kami respon dengan baik. Di mana firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami menjadi sekali lagi, menjadi anak-anak-Mu, menjadi pribadi yang punya karakter-karakter Kristus, yang punya rasa roh takut akan Engkau Tuhan, yang memiliki rasa hormat akan Engkau Tuhan. Engkau pakai setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini bisa mengingatkan setiap kami, bisa membentuk setiap hidup kami, hati kami Tuhan, untuk semakin hari semakin serupa, semakin bijaksana di hadapan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, kami rindu Engkau pakai hidup kami menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam, untuk bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Sebentar lagi Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini akan melanjutkan proses pembelajaran dan nantinya akan melanjutkan kegiatan Daily Life Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan dalam setiap kegiatan kami. Kami mau Tuhan mengandalkan Engkau, kami mau melibatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Bertatalah Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku. Tetap semangat ikuti proses kegiatan pembelajaran yang ada. Dan jangan lupa nanti kita akan masuk dalam kegiatan Daily Life, ya, dalam prosesnya. Jadi tolong ikuti dengan baik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Di mana dia ini? Ada, Mister. Oh ada. Saya kira enggak ada. Coba aktifkan kamera dulu. Kamera saya lama nggak dipakai, Mister. Jadi nggak bisa dinyalainin.
Wah, ngambek dia, kasihan. Ya, oke, terima kasih ada Fiona juga ngaktifkan kamera. Saya kira masih lupa ya. Sekarang online apa masuk di rumah nih ya? Online apa PTM nih gitu. Jangan-jangan ini yang PTM ini pada jalan gitu ya, terus baru ingat, oh ya kan sekarang online gitu, pulang lagi gitu ya. Gitu kadang. Nih pasti nih yang biasanya online nih, siapa belum hadir nih? Yuda, mana Yuda nih? Nggak ada deh ya. Nih tolong di calling nih Yuda, siapa lagi? Elias ya. Elias juga nggak ada nih. Wah, ini nih masih keinget PTM aja ini ya. Ini Geren, ini siapa ini Geren? Sejak kapan 8B ini ada yang namanya Geren di sini? Bisa tolong diganti nama dulu ini ya. Oke, ada Liora juga, terima kasih. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya. Mister Niko minta tolong Aileen deh. Halo Aileen. Halo. Ya, silakan Aileen. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau belajar IPA, tolong berkati kami supaya kami bisa fokus belajar dan bisa mengerti apa yang diajari Mister ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong berkati Mister yang akan mengajar kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Aileen. Oke, hari ini kita belajar organ ya, organ-organ pada sistem pencernaan gitu ya. Nah, apa saja yang bermanfaat gitu kan. Terus kenapa juga setiap kita makan itu pasti keluarnya semuanya sama gitu ya. Mungkin cuman bentuknya doang yang beda gitu kan. Ada yang lebih padat, ada yang lebih encer gitu ya. Tapi kok semuanya keluarnya sama gitu loh. Kita makan pizza, kita mau makan bakso, kita mau makan seblak gitu kan. Kayak semuanya kok keluarnya sama gitu. Padahal satu makanan kampung, satu makanan internasional gitu kan. Wah, horor nih, tiba-tiba jatuh ya. Ya. Oke, kita akan lihat satu video dulu yang menjelaskan kenapa itu semua kok bisa gitu ya, apa yang kita makan itu bisa berubah menjadi bentuk yang sama ya. Oke, kita simak dulu satu video berikut. Perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan. Bentar ya, saya Hey kawan, namaku Gilbert. Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Omong-omong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan. Loh, kok ke pause? Siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Omong-omong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi,
aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Fiu, nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya. Koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan, alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhentian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu setinggi jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan, Empedu. Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Dinding usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas cair kekuningan.
Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus, seperti ini atau yang ada di sana, yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, tara, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Omong-omong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Oke, itu tadi ya. Bagaimana perjalanan makanan dari luar masuk ke dalam tubuh kita sampai akhirnya menjadi bentuk yang sama, yaitu feses ya. Ada pertanyaan dulu nggak terkait video yang tadi sudah kalian simak? Tidak ada itu. Nggak ada ya? Wih, mantep nih. Pagi-pagi semangat belajar semua ya. Jangan bilang karena hujan ya. Karena hujan kalian terlena sama hujan begitu kan. Terus saya mau main hujan-hujanan siapa tahu nanti pindah dimensi kalau kena hujan gitu ya. Oke. Hari ini kita masuk ke materi sistem pencernaan manusia. Oke. Mister, kalau otot menelan itu ada di mana? Otot menelan. Oke, terima kasih pertanyaannya Evan ya sebelum masuk. Sebenarnya otot menelan itu ada di tenggorokan kita ya. Tenggorokan kita itu juga terdiri dari otot. Itu makanya kita bisa menelan makanan dan tentu saja dibantu oleh lidah ya, lidah. Kalau lidah nggak nahan di mulut kita ke bagian atas itu nggak bakal bisa masuk gitu ya, karena kan lidah kan kerjanya disadari otot rahang juga sama, otot korahang si otot di tenggorokan juga sama gitu ya. Oke, jadi nanti Mister jelasinnya mulai dari atas ya, sama seperti tadi perjalanan si Gilbert itu ya, kita mulainya dari mulut sampai nanti terakhir di anus ya. Sama organ pencernaan tambahan juga nanti Mister akan jelaskan, yaitu organ pencernaan tambahan itu ada hati,
ada pankreas. Ya, empedu kayaknya masuk di hati. Karena masih satu paket. Oke. Pertama, pernah nggak sih kita dengar nasihat mama papa gitu ya, kalau misalkan makan ngunyahnya pelan-pelan. Tuh. Atau mungkin kalau makan jangan sambil berdiri atau sambil jalan, harus duduk. Pernah ya? Nah, kira-kira apa? Kenapa orang tua kalian kok menasehati demikian? Biar Kenapa? tidak tersedak. Ya, terima kasih Dewa. Biar nggak keselak salah satunya ya. Biar nggak keselak. Jadi, kenapa diri kita itu bisa keselak? Karena kalau tadi kalian simak di video, itu kan si Gilbert kan dia salah masuk ya. Salah masuk kan. Nah, jadi di tubuh kita juga ada percabangan seperti tadi itu, ada percabangan yang bisa buka tutup. Satu jalurnya untuk udara, itu masuk ke saluran pernapasan, satu masuk ke kerongkongan. Nah, itu masuk ke saluran pencernaan. Nah, makanan harusnya masuk situ. Cuman kalau kita mengunyah cepet-cepet, apalagi dikagetin gitu ya, tiba-tiba kita langsung kaget, terus tiba-tiba nelen makanan, makanannya bisa salah masuk. Gitu ya. Nah, ini juga terima kasih jawabannya Evan ya. Agar makanan dan organ-organnya itu stabil. Jadi enggak kaget gitu istilahnya ya, enggak kaget karena memang ketika kita mengunyah, ketika kita menelan itu kita kerjanya disadari. Nah, yang enggak disadari kerjanya itu adalah ini di bagian percabangannya itu otot yang membuka tutup tadi itu ada yang namanya epiglotis. Nah, epiglotisnya itu yang buka tutup itu yang nggak sadar kerjanya gitu. Ya. Itu yang nggak sadar kerjanya. Dia akan selalu membuka kalau nggak ada makanan. Karena kan kita bernapas kan nggak pakai tutorial kan. Ada yang di sini napasnya manual. Nggak ada kan. Semua napasnya otomatis kan gitu kan. Jadi keluar udara itu sudah otomatis keluar masuk gitu ya. Ya, ini juga terima kasih Evan ya mendukung banget ini pendapatnya, komentarnya gitu ya. Itulah kenapa kalau kita menelan itu nggak bisa sambil tarik napas. Coba deh, nggak bisa barengan. Pasti salah satu kalian lakukan terlebih dahulu, baik itu menelan atau narik napas. Nggak bisa barengan. Karena itu, ya itu katup epiglotis itu membuka dan menutup. Gitu. Jadi dia membuka di saluran udara, menutup di saluran pencernaan. Begitu ada makanan masuk atau begitu kita menelan, gitu, yang di udara menutup, yang di makanan menelan. Gitu. Makanya kalau mau bernapas pakai hidung ya, jangan pakai mulut. Itu juga bahaya. Kalau kita bernapas pakai mulut, takutnya udaranya masuk ke organ pencernaan. Oke, kita bahas dulu mulai dari bagaimana makanan itu dicerna ya. Jadi makanan itu dicerna melalui dua proses. Yang pertama secara mekanik gitu ya, atau secara fisik itu juga sama ya. Bukan adu mekanik ya, beda. Jadi secara mekanik atau secara gerakan. Nah, jadi makanan yang masuk ke mulut kita itu seperti di blender gitu ya, dikunyah dan diremas sampai menjadi seperti bubur. Ini 2 kali terjadi ya. Ini 2 kali terjadi di dalam tubuh kita. Nah, berikutnya secara kimia. Jadi secara kimia itu dengan menggunakan enzim-enzim. Ya. Enzim ini merupakan salah satu zat. Dibilang zat juga iya, gitu. Tapi nggak ada wujudnya. Gitu ya. Nah, itu yang
membuat Tuhan kita itu benar-benar detail banget menciptakan kita manusia ya. Jadi kita dikasih enzim yang apa ya, nggak berwujud gitu. Nggak bisa kita memisahkan enzim dari zat lain, itu nggak bisa gitu. Tapi kita bisa tahu kalau ada enzim di situ, karena enzim itu biasanya menyatu atau numpang lah istilahnya bilang ya, numpang dengan zat-zat atau cairan-cairan tubuh. Tuh, misal seperti di mulut kita nanti ada yang namanya enzim petialin. Nah, enzim petialin ini dia numpang sama air liur gitu. Jadi dia juga dikeluarkan oleh kelenjar ludah untuk mengubah zat pati gitu ya, pati atau apa namanya amilum menjadi glukosa. Itulah kenapa kita bisa makan nasi. Kalau kita nggak punya enzim petialin, nasi itu tetap akan menjadi tetap akan menjadi nasi ya, tetap akan menjadi amilum. Dia tidak akan berubah menjadi glukosa, tidak akan bisa diubah menjadi energi. Karena yang diubah menjadi energi di dalam tubuh kita itu adalah glukosa. Amilum sebenarnya bisa, cuman waktu yang diperlukan untuk memecah amilum itu lama. Itu kan. Jadi harus disederhanakan lagi menjadi bentuk paling sederhananya dari karbohidrat yaitu glukosa. Baru di situ dijadikan energi gitu ya. Nanti di SMA kalian akan mempelajari bagaimana perubahan karbohidrat itu menjadi energi. Itu ada 4 proses kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan tubuh kita ini cuma bisa mencerna secara mekanik, jadi semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu cuma hancur aja secara bentuk ya. Secara bentuk aja yang berubah, tapi secara struktur kimia dia tidak akan berubah. Ya, mungkin kalau kita cuma bisa makan secara mekanik gitu ya, mungkin benda-benda makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita keluarnya encer semua. Ya, keluarnya encer semua. Nah, tapi karena ada pencernaan secara kimiawi inilah gitu ya, bisa jadi beraneka ragam bentuknya. Ada yang padat, ada yang semi padat, ada yang encer ya. Gitu. Oke, mari kita mulai dari mulut dulu ya. Jadi mulut ini adalah pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan. Karena semua makanan itu masuknya pasti lewat mulut. Ada nggak sih orang makan lewat hidung kecuali lagi sakit? Ada nggak orang makan lewat telinga? Nggak ada kan? Kalau dipikir juga telinga sama mulut itu nyambung loh. Ada salurannya. Itulah kenapa kita bisa mendengar suara hati ya. Suara hati lagi. Suara jantung kita ya, duk 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 gitu kan. Karena ada salurannya juga. Nah, jadi mulut kita itu berfungsi untuk mengunyah makanan jadi lebih halus. Nah, tadi ada yang bilang mulut itu adalah pintu gerbang. Satpamnya siapa, Mister? Biasanya kan kalau ada gerbang pasti ada satpam. Nah, yang jadi satpam di sistem pencernaan kita itu sebenarnya banyak. Yang pertama ini adalah yang di mulut itu ada lidah. Ya. Lidah. Lidah ini yang nanti menyortir atau menyeleksi makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itulah kenapa kita bisa tahu jenis makanan yang tidak kita sukai. Misalkan kita makan semur. Tahu semur kan? Kita makan semur, habis itu kita ngeluarin jengkolnya atau petenya.
dari lidah kita supaya kita nggak bisa apa namanya, supaya kita nggak makan itu petenya kayak gitu. Atau mungkin kita makan nasi bungkus tapi nggak sengaja kacipnya itu kecampur di nasinya. Nah, lidah kita kan pasti punya lidah kita kan pasti bisa merasakan ya. Aduh, kok tiba-tiba ada yang tajam. Kemudian diseleksi, baru kita keluarkan itu kacip yang masuk. Bayangkan aja kalau misalkan lidah kita itu nggak sensitif. Ya mungkin semua makanan yang kita makan masuk-masuk aja gitu ya. Gitu. Nah, itu untuk pertahanan pertama kalau misalkan ada makanan yang masuk tidak apa ya, ada yang bukan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu udah tadi isi kacip mungkin atau mungkin ada batu di nasinya gitu ya. Lidah yang berfungsi untuk menyeleksi. Kemudian ketika kita mengunyah juga ada yang namanya air liur. Nah, air liur itu dikeluarkan oleh nah ini sublingual dan submandibular gland. Itu adalah kelenjar air liur. Ya. Jadi berfungsi mengeluarkan air liur yang mengandung enzim petialin atau enzim amilase itu juga sama ya. Nah, enzim petialin tadi itu yang mengubah nasi yang kita makan menjadi glukosa. Mau makan nasi, mau makan kentang, pokoknya segala sumber karbohidrat itu diubah oleh enzim petialin yang ada di kelenjar air ludah menjadi glukosa. Kok bisa tahu, Mister? Dari mana cara taunya? Harus pakai eksperimen ya. Pakai eksperimen, kita harus siapkan yang namanya larutan Lugol. Gitu. Larutan Lugol itu kalau nggak salah warnanya orange. Jadi kita coba aja nasi yang kita tumbuk satunya gitu ya. Kalau misalkan masuk offline saya bisa kasih tunjuk gitu ya. Cuman ini karena masuk online saya cuma cerita-cerita aja ya. Kalau mau tahu kalian bisa nonton aja di YouTube. Gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dulu sebelum Mister lanjutkan. Mister, kalau misalkan lidah bisa mendeteksi bahan keras, kenapa kok mainan yang tidak boleh di bawah umur 3 tahun kalau termakan pun bisa dikeluarkan lagi? Karena belum terbiasa otaknya ya. Semua yang ini ya, lidah kita ini kan kerjanya disadari. Ya kan? Sedangkan waktu umur 3 tahun otak kita masih belum memprogram segala sesuatu yang nggak boleh masuk ke mulut, iya nggak? Kalau masih bayi apapun dimasukin ke mulut, bener kan? Kecuali kita yang dewasa melarang, dek jangan, aduh jangan gitu. Baru terprogram otaknya ting, oh ternyata yang boleh masuk cuma makanan. Kan gitu. Karena otaknya masih belum terprogram. Ingat ya, lidah kita kerjanya ini disadari. Kalau lidah kita kerjanya nggak disadarin, kita nggak bakal bisa berbicara dengan baik. Kita nggak akan bisa menyeleksi makanan yang masuk. Gitu ya. Sedangkan anak umur 3 tahun ke bawah itu kan masih belum lancar berbicaranya. Berbicara masih belum lancar. Ya mungkin sekarang udah banyak ya yang lancar bicara. Kemudian untuk hal-hal yang tidak mereka tahu apa ya, hal-hal yang mereka informasi lah bilangnya, informasi untuk mereka juga masih belum banyak masuk kan gitu ya. Kecuali memang udah dikasih tahu tapi tetap dimakan. Nah, itu baru bebal namanya itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sebelum saya lanjutkan ke kerongkongan. Oke, kalau tidak ada, nih, jadi sebelum ketika kalian menelan, ya, ketika kalian menelan,
selama kalian mengunyah di sini, ini ada yang namanya parotid gland atau kelenjar parotis. Nah, kelenjar parotis ini itu adalah pertahanan pertama bagi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau lidah itu kan pertahanan untuk menyeleksi bahan-bahan atau benda-benda yang masuk ke dalam yang masuk bersama dengan makanan gitu kan, benda-benda yang nggak seharusnya dimakan tapi nyampur dengan makanan gitu kan. Nah, kalau parotid gland ini, kelenjar parotis itu adalah untuk menyeleksi baik itu mikroorganisme ataupun zat-zat yang biasanya tercampur oleh makanan. Itulah kenapa kita tahu ada yang namanya amandel. Biasanya kalau kita makan makanan yang menggunakan pewarna yang tidak sehat. Nah, jadi pewarna yang tidak sehat itu zat-zatnya, senyawanya itu berkumpul di kelenjar parotis. Makanya mungkin kalian pernah buka TikTok, mungkin ya yang install TikTok di HP-nya. Di FYP-nya mungkin kalian pernah melihat orang buka mulut, ya, buka mulut, terus kayak menekan dinding tenggorokannya menggunakan cotton bud sampai akhirnya memunculkan kayak semacam batu yang berwarna kuning. Nah, batu yang berwarna kuning yang keluar dari dinding tenggorokan itu adalah ya segala bahan-bahan, segala senyawa, mikroorganisme yang tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh kita. Makanya lama-kelamaan kelenjar parotis kalau misalkan dipaksa memakan makanan yang nggak sehat, itu akan membengkak. Terjadilah yang namanya amandel. Gitu. Membengkak dia, amandel dipotong terus sama dokter. Tapi kenapa Mister orang potong amandel, tapi kok amandelnya masih tetap bisa membengkak? Ya karena nggak semua bagian kelenjar parotisnya dipotong gitu ya. Kalau misalkan kelenjar parotisnya dipotong nanti yang ngasih pertahanan pertama siapa kan gitu ya. Nggak mungkin gini. Nah terus Mister kenapa kalau amandel bengkak itu kita bisa sampai jadi demam? Nah kalau misalkan amandel kita bengkak, terus kita demam, nah itu tandanya bahwa amandel kita sudah bekerja sangat maksimal. Udah benar-benar keras deh kerjanya dia. Sampai akhirnya dia memprogram otak kita kalau sudah nggak kuat lagi. Sudah nggak kuat lagi, itu akan mempengaruhi tubuh-tubuh kita yang lain. Sehingga kita mengalami yang namanya demam. Ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutin dulu ke kerongkongan. Nah, setelah dari makanan masuk mulut dan ditelan, kemudian makanan itu kan masuk di tenggorokan ya, tadi sambil diseleksi juga oleh kelenjar parotis tadi, ya. Kemudian baru masuk lewat epiglotis gitu ya. Masuk lewat epiglotis. Nah, ini di sini ada yang namanya epiglotis di sini ya, di sini. Di sini ini ada yang namanya epiglotis. Nah, epiglotis ini yang nanti membuka tutup. Gitu. Membuka dan menutup. Apa yang dirasakan penderita amandel saat menelan, Ustaz? Sakit. Nyeri lah ya. Nyeri, Nak. Saya dulu pernah kok kena amandel, terus saya paksa makan aja. Pasti dah orang, mungkin di sini ada yang pernah operasi amandel enggak? Ada yang pernah nggak? Coba kalian gini, oh GOD pernah ya. Mau makan aja kayaknya nggak pengen toh. Karena kayak rasanya sakit banget gitu. Mau makan aja kayaknya nggak pingin. Makanya orang amandel biasanya kehilangan nafsu makan. Tapi setelah operasi, kayaknya pengen makan apa aja gitu ya. Kayak ngerasa udah sehat banget gitu.
Nah, kalau setelah kita menelan tadi, jalan yang benar makanan itu masuk ke esofagus atau kerongkongan. Nah, esofagus ini fungsinya adalah mengantarkan makanan. Nah, itu tadi juga pertanyaan pertama yang Mister sampaikan gitu ya, kenapa kita nggak boleh mengunyah terlalu cepat. Kalau kita mengunyah terlalu cepat, kita juga menelan terlalu cepat. Sebenarnya ada interval. Interval itu kayak jarak begitu ya. Ada jarak. Nah, jaraknya itu nggak pasti ya, karena di setiap orang-orang itu berbeda kan. Ada jarak yang harus ditempuh oleh makanan dalam satu kali perjalanan gitu ya. Jadi dalam satu suap itu masuk di sini di esofagus, masuk lagi satu suap gitu ya. Nggak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat ya terjadi yang namanya tersedak. Mungkin kalian pernah ngerasain kesedak tapi di bagian dada. Ada yang keselak di bagian leher, ada yang keselak di bagian dada. Biasanya kalau kita makan cepat-cepat itu sering terjadi keselaknya di bagian dada. Mungkin lauknya enak gitu ya, makan babi guling gitu. Habis itu kita cepat kita makan supaya kita bisa tambah lagi. Terus kita gini ya, terus kita apa namanya mukul-mukul dada karena kita merasa kayak kesedak begitu ya. Kok Tan Boy Kun makan cepat nggak keselak? Tan Boy Kun tuh sebenarnya nggak cepat makannya, ya. Tan Boy Kun tuh sebenarnya nggak cepat makannya. Dia sebenarnya makannya ya dia tahu intervalnya dia, gitu, interval makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Makanya biasanya kalau orang kesedek apa namanya esofagus, di esofagusnya itu biasanya pasti minum air. Kalau kalian pernah nonton channelnya Matt Stone, jadi Matt Stone itu adalah pemegang rekor orang yang makan tercepat di dunia. Nah itu dia kan kurus banget tuh orang kan, ya. Itu dia kalau makan sumpah cepet banget, cepet. Makan hotdog aja kayaknya nggak dikunyah sama dia. Dan terkadang dia keselak, makanya dia langsung minum air. Itu kelihatan banget kok. Itu kelihatan banget. Karena memang makanannya di sini, di esofagus ini kan ada gerak yang namanya gerak peristaltik atau gerak meremas, menekan makanan menuju ke bawah. Jadi dia harus terpola begitu ya, harus terpola, harus berjarak, nggak boleh langsung numpuk. Kalau langsung numpuk, otot esofagusnya nggak kuat buat mendorong, makanya dibantu pakai air, diminum. Gitu. Ya, Mister, kalau misal kita makan makanan yang kita alergi, organ kita mencernanya tetap seperti biasa atau gimana? Ya, organ akan tetap mencerna seperti biasa. Makanya kan kalau orang alergi itu ada waktunya. Dia langsung tiba-tiba bentol-bentol. Misalkan orang alergi kacang. Ya kan? Contoh, saya punya ponaan alergi kacang. Badannya tuh langsung bentol-bentol kalau dia makan kacang. Baik itu kacang tanah, kacang hijau, pokoknya segala kacang-kacangan gitu kan. Itu ada jangka waktunya, tetap dicerna, tubuh itu tetap mencerna, tapi zatnya itu yang bisa bikin zat makanannya itu yang bisa bikin alergi. Misalkan alergi kacang mungkin dia alergi sama apa? Lemak nabati, itu bisa. Alergi lemak nabati bisa. Alergi protein mungkin. Adik saya yang kecil itu mengalami alergi protein. Jadi dia dulu dikasih susu yang tinggi protein, waktu dia bayi itu tubuhnya bisulan semua. Gitu. Pokoknya setiap hari ada aja bisulan, bahkan bisulannya bisa lebih dari 1. Gitu. Setelah dia minum, baru kita ganti ke susu rendah protein, baru dia nggak keluar lagi bisul-bisulnya. Gitu.
Itu kalau orang alergi, makanannya tetap masuk, zat makanannya tetap masuk, tetap dicerna, cuman tubuhnya baru merespon. Kalau misalkan terlalu tinggi kandungan kandungan zat makanan yang masuk, sehingga itu yang bisa bikin dia alergi. Nah, YouTuber seperti Tan Boy Kun, Matt Stone gitu ya, dia makan itu hanya demi konten aja, gitu ya. Dia makan hanya demi konten. Jadi dia makannya sekali banyak, tapi dia langsung beraktivitas, gitu ya. Dia langsung beraktivitas yang berat. Itu sama kayak ya pemegang rekor si Matt Stone itu, dia makan kalau misalkan dia latihan, gitu. Dia latihan makan kalau misalkan dia latihan mau ada lomba, karena dia kan sering mengikuti lomba makan, gitu kan. Lomba makan. Coba deh nanti mungkin di jam istirahat ya, kalian tengok aja lah channelnya dia gitu kan. Beda kalau Tan Boy Kun kan dia nge-gym. Dan dia makan banyak cuman untuk kontennya dia. Lagi pula porsi makannya Tan Boy Kun itu nggak sebanyak Matt Stone. Matt Stone lebih gila lagi porsinya. Gitu. Itulah kenapa beberapa YouTuber ada yang gemuk, dari awalnya kurus jadi gemuk, ada yang tetap badannya segitu-segitu aja. Kalau yang dia dari kurus jadi gemuk, berarti dia tidak diimbangi oleh aktivitas. Kemarin kan kalian sudah ngitung kan berapa kalori yang kalian butuhkan. Itu kan minimal kalau tidak beraktivitas. Gitu. Nah, kalau misalkan kita makan kalori yang banyak tapi kita imbangi dengan aktivitas yang berat, itu nggak akan mempengaruhi tubuh kita. Tubuh kita ya tetap akan kelihatan segitu-segitu aja. Tapi kalau misalkan kita makan banyak, tapi kita tidak mengimbangi dengan aktivitas yang berat, ya lama-kelamaan kita akan mengalami kenaikan berat badan. Itulah yang terjadi pada beberapa YouTuber yang awalnya kurus berubah jadi gemuk. Itu banyak. Itu banyak. Kalau kalian sering nonton orang-orang mukbang, banyak yang kayak gitu. Tapi mungkin yang terkenal di Indonesia orang mukbang cuma Tan Boy Kun doang, padahal banyak sebenarnya. Mungkin kalau Mr. Niko mau bikin channel mukbang, tubuh Mr. Niko akan lebih besar lagi, ya, karena nggak diimbangi dengan aktivitas. Oke, setelah makanan itu didorong oleh esofagus, di sini makanan itu akan masuk ke lambung ya. Wih, waktu kita lagi berapa menit nih? Lagi 5 menit ya. Nah, makan masuk di lambung. Nah, bentuk lambung ini seperti ya yang kalian lihat ini ya. Ada 3 bagian dari lambung, yaitu ada kardia, ada fundus, dan juga ada yang namanya pylorus. Itu ya. Nah, jadi pertama makanan itu masuk di bagian fundus dulu. Kok fundus? Di bagian kardia dulu ya. Di bagian kardia. Jadi di kardia ini ada gerbang, ada katup ya istilahnya, katup yang membuka dan menutup. Ngapain Mister di lambung ada katup lagi? Kayak gitu ya. Nah, itu untuk mencegah zat yang ada di dalam lambung itu keluar. Keluar atau naik ke atas. Nah, kalian tahu penyakit yang namanya GERD nggak? Apa sih singkatannya ya? Apa sih kepanjangannya? Ntar, saya cari dulu ya. GERD itu kepanjangannya apa? Nah, gastroesophageal reflux disease ya, atau disingkat GERD. Nah, orang GERD itu yang terganggu adalah bagian kardianya. Ya. Sehingga asam lambung yang ada di dalam lambung itu naik ke atas. Itu bahaya. Ya. Itu bahaya dan salah satu memang
penyumbang kematian terbesar akibat gangguan pencernaan. Itu GERD. Selain keracunan. Ya. Nah, jadi nanti di makanan itu masuk di kardia, kemudian baru ditutup lagi gitu ya. Jadi di kardia itu ada katupnya. Kalau ada makanan lewat dia terbuka, kalau nggak ada makanan lewat dia akan tertutup. Nah, kemudian baru nanti makanan akan masuk di dalam lambung. Gitu ya. Masuk di dalam lambung, di bagian tubuhnya itu ya, atau di body itu, di bagian fundus juga bisa. Gitu ya. Nah, di bagian fundus ini baru nanti makanan dicerna lagi, baik secara mekanik maupun secara kimia, dua-duanya sama seperti di mulut. Jadi di lambung ini dia ada gerakan meremas-remas juga gitu ya. Itulah kenapa kalau lambung nggak diisi makanan, dia akan tetap meremas. Gitu, tetap meremas. Makanya kadang kalau misalkan kita lapar, pasti perut kita berbunyi. Iya enggak? Pokoknya kalau ada perut bunyi pasti tandanya lapar. Karena gerak yang ada di lambung itu tidak disadari. Beda sama di mulut ya. Kalau di mulut, otot rahang itu kerjanya disadari kan. Ketika kita berbicara, ketika kita mengunyah makanan, itu kan kita bisa tahu kan. Bahkan kita bisa ngitung berapa kali kita ngunyah. Ya kan? Sedangkan di lambung itu nggak bisa. Itu kerjanya nggak disadari. Lambung bekerja sendiri. Meskipun kita tidur, lambung tetap bekerja. Maka dari itu, kalau misalkan kita tidur, kita tetap bisa merasakan lapar. Gitu. Nah, ini ada yang nanya, Mister, penyebab usus buntu itu apa? Apakah karena makanannya dikonsumsi atau pola makan orang tersebut? Nah, nanti kalau usus buntu kita dibahas di ini selanjutnya aja ya. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena sekarang udah mulai jam 9. Ya, sudah mulai jam 9. Nanti kita lanjut lagi di lambung ini ya. Berarti di hari Rabu ya. Hari Rabu kita lanjut lagi di lambung. Sekarang kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya dan juga pendapat-pendapat yang sudah kalian sampaikan selama pelajaran IPA berlangsung. Kita berdoa sebelum kita mengakhiri pertemuan IPA hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan yang baik kita bisa belajar IPA hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan untuk ilmu yang disampaikan dapat memberikan kami manfaat dan tentunya kami bisa menjaga kesehatan organ pencernaan kami ya Tuhan. Kiranya ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, berkati bagi teman-teman kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke. Benar ya, jadwal pembelajaran bahasa Indonesia ya, jam 9:10. Ya, silakan semuanya open kameranya. Yang lainnya belum selesai makan ya, makanya nggak open kamera. Ya, posisikan kameramu dengan baik juga. Apa kendalamu Yesaya? Ada kendala, Miss. Kendala apa? Tahu nih Miss, tiba-tiba nggak bisa dinyalain ini Apanya nggak bisa dinyalain? kameranya. Aduh, memang nggak. Ada pulanya foto profilmu nggak ganti-ganti, cewek terus, galau dia kameramu. Lihat. Miss, wifi saya ngelek, suara Missnya putus-putus di saya. Oke, Elias. Mart, jangan gitu juga kameramu, Mart. Pusing Miss liatnya. Ayo yang lainnya, Erik, Beatrice, Liora, Aileen, Graciela, Davinia,
Yuda. Yuda ini kalau udah di balik kamera dia udah enggak ini. Kalau di kelas dia ini dihajar semuanya. Ya, silakan. Yuda, open kameramu Yuda. Kalau kamu di sini. Miss Liora masih ke toilet, oke. Yuk yang lainnya. Yuda. Oh, kamu main-main ya. 2 minggu kemudian kamu akan online lagi, offline. Ayo, silakan semuanya open kamera. Baik, anak-anak kita akan mulai pembelajaran kita. Kita berdua terlebih dahulu. Josephina, bisa pimpin doa? Oke, Mas. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar bahasa Indonesia. Tuhan, tolong kiranya Kau berkati kami agar kami bisa belajar dengan baik. Tuhan juga tolong berkati Miss Tiara yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Josephine Leora yang sudah memimpin doa untuk kita pada hari ini. Baik, anak-anak, kita akan absen terlebih dahulu. Silakan yang namanya Miss panggil, silakan jawab ya. Ini kelas 8B atau udah berubah? Jadi 8C. Masih 8B, Miss. Kalian betah di 8B? Ada rencana pindah? Sekarang pembukaan 8D soalnya. Ketua ininya balik kelasnya Miss Tiur. Oh enggak? Tidak lah ya. Saya juga enggak menerima kalian soalnya. Sebelum kalian menolak saya duluan nolak kalian. Jam berapa? Jam 9 ya. 9.10. Kelihatan kan? Atau enggak ya? Kelihatan, Miss. Yang lainnya kalau udah online kalian bisa jadi orang kalem ya. Kalau PTM, paling gawat. Oh, udah ada ini tanggal. Oke, baik. Akan absen. Aileen. Hadir, Miss. Yuda. Hadir, Miss. Wih, hadir dia. Ini bos, ini gengnya paling ribut di kelas. Wiona. Hadir, Miss. Graciela. Hadir, Miss. Beatrice. Hadir, Miss. Mart. Hadir. Davinia. Hadir, Miss. Karissa. 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 Ada Karissa? Di mana dia? Karissa. Tidak ada ya, Ketua? Pak Ketua. Ini di mana? Hadir, Miss. Di mana Nge-lag, dia? Miss. Hah? Nge-lag. Evan. Karissa di mana? Gak ada ya? Nggak tahu juga, Miss. Belum ada ngabarin. Gak ada izinnya. Darmianto. Darmianto. Hadir, Miss. Aditya. Hadir, Miss. Natalia. Natania. Hadir, Miss. Gaudia. Hadir, Miss. Casey. Hadir, Miss. Kathleen. Hadir, Miss. Yesaya. Yesaya. Hadir, Miss. Miss kata Nana dia lagi download Zoom di HP karena laptopnya dipakai. Ya, tunggu datang dia ya. Erik. Erik. Mana dia? Erik. Halo Erik. Ya, Miss.
Evan, Hadir, Miss. Evan. Lalu Monica, Hadir, Miss. Josephine Leora, Hadir, Miss. Leora Levana. Hadir, Miss. Oke, baik. Anak-anak semuanya masih pada materi yang kemarin kita bahas, tapi hari ini supaya sesuai dengan kelas yang lain, karena kelas yang lain nanti tidak ada pembelajaran, karena fokus pada persiapan TD Live. Maka hari ini seperti kelas lain, mereka mengadakan kegiatan tugas pada minggu kemarin. Minggu kemarin kan minggu lalu kalian tidak ada pembelajaran bahasa Indonesia. Maka dengan itu hari ini kalian akan ada PS, pekerjaan sekolah, di mana tugas ini kamu kerjakan dalam kegiatan pembelajaran. Artinya harus selesai sebelum pembelajaran selesai. Nah, itu ada di tugas 2 di modul pembelajaran. Ya, jadi kalian harus download modulnya. Semoga masih ada di komputer kalian ini. Sebentar. Jadi kalian download dulu modul pembelajarannya. Bentar, Miss lihat dulu. Lalu kalau udah lihat ada di sana tugas 2. Ya, tugas 2 itu bacalah teks ulasan berikut dengan cermat. Ulasan film Bumi Manusia. Relevansi pergaulan cinta dan kelas sosial. Ada yang sudah lihat? Ada? Halo? Bisa juga kalem kelas kalian ya. Halo? Ada orang? Ada, Miss. Sudah lihat semua? Masih nyari, Miss. Coba dibuka modulnya, download dulu modulnya. Ini juga Miss belum download. Udah Miss download waktu itu di kelas kalian ini? Dihapus lagi. Ya, semuanya buka modul apa dulu, LMS. Sebentar Miss pakai handphone untuk scan WhatsApp. Oke. Sebentar. 8B. Kan ada di bagian LMS itu ada modul teks ulasan. Sudah ada yang bisa buka? Oke, ini kan modulnya. Sudah download enggak kalian? Jangan-jangan di sini belum ada yang download. Sudah, Miss. Kalau belum, biar Miss tarik kembali. Oke, lihat bagian tugas 2. Ini ada tugas 2. Oke. Tugas 2 ini kalian kerjakan bagian A-nya saja. Yang ini bagian B. Ya. Silakan kalian kerjakan bagian B. Cara pengerjaannya seperti ini. Ini kan dalam bentuk tabel. Tapi perlu pembuktian di sini ya. Lihat, ada pembuktian di sini. Caranya kalian bisa screenshot ya, screenshot saja bagian tugas 2 ya. Baru kalian tandai dengan cara kayaknya bisa diedit lewat kamera ya, ngedit gambar. Bentar, Miss.
Bentar dulu, ini banyak sekali colokan. Mana yang bisa Miss cabut ya? Sebentar dulu. Suara Miss masih jelas ya? Masih, Miss. Oke. Jadi cara pengerjaannya, kalian langsung tandai. Contohnya di bagian, kalau kalian mau, cara sederhana yang Miss berikan kepada kalian dengan cara contoh, apa saja aspek-aspek dari teks ulasan? Apa? Ya Tuhan, diampunilah kelas 8B ini. Identitas karya, Identitas karya, lalu sinopsis, sinopsis, nilai karya terbagi atas 2, apa? Atas apa? Untung nggak di sini kalian lo. Atas apa? Nilai karya terbagi atas 2. 1. Kalian punya catatan atau tidak ya? Nilai karya terbagi atas 2. Pertama, asam lambungku langsung naik. Kelebihan dan suaraku nyampe enggak sama kalian? kelebihan dan kekurangan. Ya Tuhan, diampunilah kelas 8B ini sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Entah apa yang kalian pelajari dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Entah apa yang kalian ingat. Oke, kalian langsung tandai contoh identitas. Kebetulan di sini tidak ada identitasnya, langsung saja lompat. Lalu setelah itu buat contohnya sinopsis, langsung garis bawahi saja sinopsis. Langsung tandai seperti itu. Atau kalau kalian mau dalam bentuk, ini cara mudah. Jadi kamu langsung beri garis-garis dengan cara screenshot saja fotonya. Ya, atau kamu foto pakai HP. Baru kamu edit ya. Pengeditan sekarang mudah. Handphone apapun jenismu mudah ya. Atau kamu mau ribet buat di Word, kalau kamu pakai laptop kan bisa di screenshot ya. Bisa ya? Kalian tahu nggak ya cara screenshot lewat laptop? Bisa ya? Bisa, Miss. Oke, lalu kalau mau yang pakai kotak, 2 pilihan, terserah kalian mau apa. Atau yang kedua, kalian contoh identitas buku, kalian tulis. Jadi dikutip semuanya. Jadi seperti kalian menulis ulang. Oke, itu pilihan yang Miss berikan. Silakan kalian mau pilih cara A atau cara B. Paham sejauh ini? Paham, Miss. Oke, baik. Silakan dikerjakan ini saja. Bagian ini saja. Dikumpul sebelum berakhir pembelajaran, ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Oke, baik. Silakan.